Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juniawansyah, NPM 1640101066. Di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang Daphnia sp. Daphnia sp secara taksonomi termasuk ke dalam kelompok Crustacea rennik yang hidup secara umum di perairan tawar. Beberapa Daphnia sp ditemukan mulai dari daerah tropis hingga Arktik dengan berbagai ukuran habitat mulai dari kolam kecil hingga danau luas. Ini adalah contoh gambar dari Daphnia sp betina dan Daphnia sp jantan. Menurut Pennak 1989, klasifikasi Daphnia sp adalah sebagai berikut. Filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Brachiopoda, ordo Cladochera, famili Daphniadae, genus Daphnia, spesies Daphnia sp. Morfologi. Secara morfologi, pembagian segmen pada tubuh Daphnia sp hampir tidak terlihat pada bagian tubuh menyatu dengan kepala. Bentuk tubuh membungkuk ke arah bagian bawah. Hal ini terlihat dengan jelas melalui lekukannya. Beberapa spesies Daphnia sebagian besar anggota tubuh tertutup oleh carapace dengan kaki semu yang berjumlah 6 pasang dan berada pada rongga perut. Bagian tubuh yang paling terlihat adalah mata, antena, dan sepasang setae. Pada dinding tubuh Daphnia sp, sebagian punggung membentuk suatu lipatan yang menutupi anggota tubuh lain sehingga terlihat seperti cangkang. Bagian ini membentuk kantung sebagai tempat menampung telur pada bagian cangkang. Pada bagian cangkang tersebut terbentuk karena banyak menyerap air. Kulit yang lunak kemudian menjadi keras. Kerasnya cangkang terbentuk ketika mineral pembentuk cangkang tersedia di perairan. Fisiologi Daphnia sp. Beberapa Daphnia memakan jenis crustacean dan Prophyter branchionius. Namun sebagian besar Daphnia adalah filter feeder dengan memakan alga berukuran kecil dan berbagai macam detritus organik termasuk bakteri. Partikel makanan yang tersaring kemudian dibentuk menjadi bolus yang akan turun melalui rongga pencernaan sampai penuh dan melalui anus ditempatkan di bagian ujung rongga pencernaan. Sepasang kaki pertama dan kedua digunakan untuk membentuk arus kecil saat mengeluarkan partikel makanan yang tidak mampu tersaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Alif Fitriani, NPM 1640101062 menjelaskan materi yaitu Daphnia sp. Ruang antara cangkang dan tubuh bagian dorsal merupakan tempat pengeraman telur. Pada ujung-ujung pos abdomen terdapat dua baku yang berduri kecil-kecil. Pada habitat aslinya, Daphnia sp berkembang baik secara metabogenesis. Perbandingan jenis kelamin atau seks ratio pada Daphnia menunjukkan keragaman dan tergantung pada kondisi lingkungannya. Kondisi tersebut dapat mengubah metabolisme Daphnia sp sehingga dapat mempengaruhi mekanisme kromosomnya. Di daerah tropis, Daphnia sp yang didatangkan dari daerah subtropis seringkali juga membentuk efibia pada musim kemarau.
Dapnia SP dewasa berukuran 2,5 mm, anak pertama sekitar 0,8 mm dihasilkan secara metahogenesis. Dapnia SP mulai menghasilkan anak pertama kali pada umur 4-6 hari. Pada lingkungan yang bersuhu antara derajat sampai 30 derajat, pH antara 6,6 sampai 7,4, Dapnia SP sudah menjadi dewasa dalam waktu 4 hari dengan umur yang dicapai hanya 12 hari selama hidupnya, hingga dapat beranak 7 kali dengan jumlah yang dihasilkan 200 ekor. Selama hidupnya, Dapnia SP mengalami 4 periode, yaitu telur, anak, remaja, dan dewasa. Pertambahan ukuran terjadi saat setelah telur menetas di dalam ruang pengeraman setelah dua kali sesaat. Pertama, anak Dapnia SP yang bentuknya mirip Dapnia SP dewasa dilepas di ruang pengeraman. Periode remaja adalah instar tunggal antara instar anak terakhir dan instar dewasa pertama. Pertambahan panjang dan bobot Dapnia SP selama pertumbuhan cukup pesat, terutama setelah ganti kulit. Selama instar anak terjadi pertumbuhan hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelum ganti kulit. Pada akhir instar Dapnia dewasa terdapat peristiwa berurutan yang berlangsung cepat, biasanya terjadi di beberapa menit sampai beberapa jam, yaitu yang pertama, lepasnya atau keluarnya anak dari ruang pengeraman. Yang kedua, ganti kulit atau yang disebut molting. Yang ketiga, pertambahan ukuran. Yang keempat, lepasnya sekelompok telur baru ke ruang pengeraman. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabiansyah, NPM 1640101060, Prodi Aquacultur. Pertumbuhan populasi Dapnia SP. Pada awal penebaran, induk Dapnia SP berada pada tahap adaptasi terhadap media budidaya dan kemudian bersiap untuk memperbanyak diri. Tahap inilah yang dikenal sebagai fase lang dan terjadi hingga hari kelima pasca penebaran induk. Pada hari kelima hingga hari ke-9, pertumbuhan populasi Dapnia SP berada pada fase log atau eksponensial. Pada tahap ini, Dapnia SP telah beradaptasi dengan media dan memperbanyak diri secara aseksual atau parthenogenesis yang akan menghasilkan individu betina secara terus-menerus hingga mencapai titik tertentu yang dikenal dengan fase stasioner. Memasuki fase stasioner, laju pertumbuhan populasi Dapnia SP mulai mengalami penurunan akibat ketersediaan pakan yang terdapat dalam media budidaya tidak mampu mencukupi kebutuhan sejumlah Dapnia SP yang terdapat di dalam wadah budidaya untuk dapat tumbuh secara optimal. Fase stasioner berlangsung dalam waktu singkat dan terjadi pada hari ke-9 hingga hari ke-11 pemeliharaan. Fase stasioner umumnya menggambarkan puncak pertumbuhan populasi hingga terjadinya penurunan jumlah populasi secara drastis yang diakibatkan terjadinya kematian massal. Pertumbuhan hingga mencapai puncaknya pada hari ke-11. Selanjutnya, fase terakhir adalah fase kematian yang ditandai dengan terjadinya penurunan jumlah populasi Dapnia
SP. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.